janji kami pasangan Nakuras. Bila kami terpilih menjadi pasangan wali kota dan wakil wali kota, Pilkada, proses demokrasi memilih kepala daerah. Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 yang akan datang kembali akan membuat hiruk-pikuk bicara politik di jagat Nusantara. Meski masih dalam belitan pandemi COVID-19. Tercatat 270 daerah, yaitu 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di Indonesia akan menyelenggarakan pilkada dengan calon kepala daerah yang dijagokan oleh partai politik pengusung dan juga rakyat pendukung selaku pemilih. Setelah ditunda dari jadwal semula akibat pandemi wabah virus corona atau COVID-19, akhirnya proses pilkada serentak berjalan kembali sesuai tahapan. Dengan kata lain, urusan wabah COVID-19 sudah ada satgas yang menanganinya. Urusan pemilu kepala daerah pun ada yang mengurus dan menyelenggarakannya. Bahkan yang mengawasi dan mengadili pun sudah diatur andai timbul perselisihan. Pemilu dan pilkada sejatinya adalah cuma kerja politik yang diamanatkan oleh undang-undang dalam penyaluran hak politik warga negara. Sederhananya, rakyat adalah objek utama dalam peraihan suara untuk menentukan seseorang calon kepala daerah menang atau kalah. Di Provinsi Sumatera Utara, pilkada serentak 9 Desember nanti melibatkan 23 daerah kabupaten dan kota dalam pemilihan bupati dan wali kota dengan pendaftaran calon ke KPU masing-masing daerah. Maka untuk meraih kemenangan, mesin politik akan bergerak dengan roda-roda partai politik yang berputar mencari arah dan lahan garapan, yakni rakyat pemilih pemegang mutlak kedaulatan. Kota Sibolga, sebuah kota kecil di pesisir barat, adalah satu dari 23 daerah di Sumatera Utara yang juga akan meramaikan kontestasi pemilihan wali kota menggantikan wali kota saat ini yang segera berakhir dan sudah 2 periode menjabat. Bagai sebuah perlombaan dari beberapa pasang bakal calon yang sempat mewarnai bursa kandidat calon, ternyata ada yang harus tereliminasi dan menyisakan 3 pasang calon wali kota dan wakil wali kota yang akan menjadi pilihan warga kota ini. Dengan jumlah pemilih yang terdata 64.000 lebih tersebar di 4 wilayah kecamatan. Setelah resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum, 3 pasang calon pemimpin kota Sibolga tersebut adalah pasangan Bahdin Nur Tanjung Edi Polo Sitanggang, Jamaluddin Pohan Pantas Maruba Lumban Tobing. 2 pasang calon ini diusung oleh gabungan partai politik.
Satu pasangan Ahmad Sulhan Sitompul Edward Siahaan dari jalur perseorangan. Sementara dari latar belakang para calon ada akademisi, birokrat, dan pengusaha, serta satu orang petahana wakil wali kota yang kembali mencalon dan tetap pada posisi wakil wali kota. 64.000 lebih suara pemilih, itulah lahan garapan para calon yang dengan sendirinya akan terbagi menjadi 3 kubu suara pemilihan. Maka seorang pemilih yang paling buta politik pun akan dapat menghitung berapa raihan suara untuk tampil sebagai pemenang. Dengan begitu, masing-masing pasangan calon akan berusaha habis-habisan, mungkin dengan segala cara kiat berpolitik untuk meraih suara kemenangan yang tidak seberapa banyak itu. Maka tak perlu heran bila dalam konsep pemenangannya, para calon akan meyakinkan barisan tim sukses dan para pendukung dengan teori yang berbunyi membuat yang tak mungkin menjadi mungkin. Terutama pada masa kampanye dan gerilya politik dengan sasaran utama yakni objek itulah rakyat pemilih. Namun hendaknya dalam kampanye dan menggarap objek pemilih selayaknya dilakukan dengan fair, jujur, santun, menjejukkan, dan memberikan pencerahan atau mendidik rakyat agar melek politik sebagai akar sebuah demokrasi. Artinya bukan dengan hasad, hasut, kebencian, dan fitnah, membuka aib atau menabur uang membeli suara rakyat pemilih. Sebaliknya kepada pemilih, janganlah pilkada menjadi alasan saat yang tepat mencari untung, mengajukan proposal, menunggu amplop berisi uang agar memilih calon yang membayar. Seperti kata Pemeo, maju tak gentar, membela yang bayar. Kalau kondisi ini masih terjadi, keprihatinan tetap ada, tidak berubah. Masih seperti dulu. Demokrasi hanya ajang ambisi kekuasaan dan permainan uang. Kembali pada 64.000 pemilih warga kota Sibolga, pilkada cuma sebuah proses pemilihan dan mengganti kepala daerah untuk 5 tahun ke depan. Maka pergunakan hak pilih dengan baik dan tepat agar tidak terjebak pada kepentingan sesaat. Pengalaman adalah guru terbaik. Bila saatnya tiba 9 Desember nanti, yakin dan teguhkan hati bahwa pilihan pada calon kepala daerah sesuai kata hati dan kebutuhan sebuah kota. Bukan karena intrik dan janji, bukan pula karena marwah yang tergadai oleh amplop berisi rupiah yang hanya 2 atau 3 helai. Kalah tanpa rasa bersalah adalah jauh lebih membahagiakan ketimbang menang berselimut ketidakjujuran. Berdemokrasi hakikatnya adalah bersatu dalam perbedaan, sepakat untuk tidak sepakat, beda pilihan, beda pendapat, namun tetap bermarwah dan bermartabat, menuju pilkada yang adil, jujur, aman, dan berkualitas. Ibaratnya, genderang perang sudah dibunyikan, arena pun sudah terkembang, taktik strategi sudah dirancang, konsekuensinya siap kalah, siap menang. Semoga pilkada serentak di banyak daerah di tengah pandemi wabah COVID-19
khususnya Kota Sibolga, dalam penyelenggaraannya harus menerapkan protokol kesehatan antisipasi penularan COVID-19 dengan batasan-batasan tertentu seperti memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, akan menjadi memori dan sejarah tersendiri bagi bangsa Indonesia. Selamat berpesta demokrasi. Semoga membawa perubahan pembangunan kota, kemajuan daerah, dan kemakmuran bangsa. Edi Prambudi, Tim Liputan, Produksi dan Dokumentasi N2S TV. Pilkada, proses demokrasi memilih kepala daerah